menyampaikan kan ini Ustaz. Apa namanya? Tadi kan misalkan orang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seperti beribadah lebih dari 1000 bulan. Nah, misalkan ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan dan itu pas pada Lailatul Qadar, apakah sama dengan bermaksiat 1000 bulan? Yang kedua, tanya titipan lagi. Ini tadi kan malaikat rahmat turun saat Lailatul Qadar. Nah, masalahnya misalkan ada perbedaan antara A dan B yang puasanya duluan, nah, itu kan ganjil dan genepnya kan beda, Ustaz. Itu malaikatnya masih sifat, Ustaz. Gimana? Oh iya. Ya baik. Fisik Kacau itu kan. Iya. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan itu kan waktu ya, waktu kan. Itu sama dengan waktu sholat, sama dengan waktu puasa. Mungkin malam ini kan malam di sini ya. Di Kanada sekarang siang. Iya kan? Ketika di sini kita sholat Isya, masa di Kanada harus Isya juga kan enggak? Disesuaikan dengan tempat. Nah, oleh karena itu Lailatul Qadar itu menyesuaikan dengan daerah. Misalnya di sini dengan Kanada, di sini dengan Amerika, di sini dengan Iran, itu beda Lailatul Qadarnya. Nah, begitu juga dengan perbedaan awal puasa ya. Ada yang puasa Kamis, ada yang puasa Rabu ya. Kapan itu Lailatul Qadarnya? Kapan Lailatul Qadarnya? Tadi dikatakan kan Lailatul Qadar memang rahasia yang nggak tahu kapan. Gimana untuk menentukan kalau yang puasa Rabu misalnya? Sekarang kan ganjil. Iya. Orang yang Kamis genap itu yang mana itu? Ya, ganjil genap aja. Kapan Lailatul Qadarnya itu? Sekali lagi, ganjil genap itu hanya prediksi. Banyak juga riwayat yang mengatakan ya tidak harus ganjil genap. Bahkan boleh tanggal 1 itu. Ada ulama mengatakan bisa saja tanggal 1. Jadi intinya apa? Intinya bagaimana kebaikan di bulan Ramadan ini dimaksimalkan. Gemar melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Jadi soal maksiat tadi, Ustaz. Oh iya, maksiat ya. Maksiat tidak digandakan 1000 kali. Tidak. Karena ayatnya jelas khairun ya. Khairun min alfis syahrin. Lebih baik, bukan lebih buruk. Tapi kebaikannya yang digandakan dilebihkan dari 1000 bulan. Dua pertanyaan lagi sebelum ditutup ya. Dua tadi silakan. Ya, tanya, gimana cara kita membayar utang puasa Ramadan tapi kita lupa juga? Bagaimana cara membayar puasa Ramadan yang kita lupa? Jumlahnya berapa? Tahun-tahun. Tahun ini belum kebayar kita itu lupa itu satu Ramadan atau beberapa Ramadan? Selesai. Itu kok bisa lupa? Maksud saya begini, memang di Ramadan yang terlewat itu apa memang nggak pernah puasa sama sekali? Langsung dibayar. Langsung dibayar gitu. Atau gini, memang 1 bulan nggak puasa atau puasa tapi ada yang bolong-bolong? Puasa bolong. Oh gitu. Iya. Itu gini. Jadi dikalkulasi aja dulu. Dikira-kira. Ya dikira-kira kemarin misalnya 3 Ramadan ya.
berapa kira-kira? 3 atau 4 atau 5? 5 yang puasa. Ya kayak itu. 5 yang kehitung. 5 yang puasa. Iya. Jadi namanya hutang ya, hutang itu namanya, ya harus dibayar. Cara bayarnya dicicil lah. Misalnya begini, supaya tidak berat. Jadi Senin Kamis itu kan disunahkan puasa. Iya. Senin Kamis itu disunahkan puasa. Maka di situ kesempatan untuk mengkodok yang dulu itu. Kan 1 bulan sudah berapa dapatnya itu? 8 kali 2 4 ya, 4 kali 2 8 sudah. Jadi sebulan sudah 8. Katakanlah 8 itu sudah menutupi 1 tahun. Kan misalnya kan 1 tahun, 1 Ramadan itu bolongnya kan masa kan bukan perempuan kan? Kan nggak mungkin banyak. Tapi malah separuhnya. Kecuali agak puasa. Biasanya puasanya awal sama akhir doang. Kami baca. Pembukaan dan penutup. Jadi gini, itu sangat tergantung orangnya ya. Maksudnya Iya, dia bisa, insya Allah ingat dia. Walaupun tidak pas ya. Seingatnya dah, misalnya walaupun nyatanya 10, tapi ingatnya 11 gak apa-apa. Ingatnya cuma 2. Ya dia aja lah dikira-kira kemudian supaya tidak berat, maka dicicil dengan puasa Senin Kamis itu. Niatnya foto itu. Kodok ya, kodok. Niatnya kodok. Soalnya dalam kasus kan biasanya gini Pak Ustaz. Biasanya masih muda gitu, alah poso. Jadinya sebulan tuh nggak pernah puasa sama sekali gitu. Saya sendiri contohnya. Zaman jahiliyah. Tapi Islam waktu itu kan. Tapi KTP-nya Islam. Belum punya KTP sebelumnya Pak. Hampir Islam. Jadi hitungannya itu pokok Pak ngijoli sing biyen ngoten mawon. Apa itu? Maksudnya ganti yang dulu gitu, entah berapa gitu. Oh iya. Apa gimana gitu. Yang pertama banyak istighfar ya. Sama saja. Seperti yang kemarin itu. Iya. Iya, banyak istighfar ya Allah. Yang dulu itu saya benar-benar belum mendapatkan taufik hidayah. Sekarang ya Allah saya ingin memperbaiki diri. Saya akan mengkodok semampunya. Akan mengkodok semampunya. Kalau diganti fidyah, Pak Ustaz. Kalau diganti fidyah, bisa nggak itu, Ustaz? nggak bisa. Karena ketika itu kita mampu. Iya. Yang bayar fidyah itu kan nggak mampu. Misalnya orang sudah renta itu, maka dia tidak kena lagi kewajiban puasa, tapi harus bayar fidyah per hari itu 6 on ya, satu mod itu 6 on. Terus kalau hutang sholat gimana Pak Ustaz? Ya foto. Kadang sholatnya kan sehari cuma maghrib doang gitu. Oh yes. Selesai. Lalu dokter langsung ponis mati, Pak. Dokter parah. Maka dengan melakukan sholat taubat bisa diambil. Penyakit apa mati. Jadi gini ya, Mengamun. boleh sholat taubat, tapi sholat taubat itu tidak berarti menghapus, tidak berarti membayar ya, membayar hutang itu. Jadi sholat taubat tidak membayar hutang sholat. Hanya itu bagus dilakukan. Dengan rawatib mungkin ya, dengan sunnah-sunnah, sholat sunnah yang lainnya mungkin ya. Makanya begini, untuk menutup itu semua, yang pertama tadi istighfar yang banyak. Yang tadi itu menyesal sudah, banyak curhat lah kawan. Ya Allah, gimana ini hambamu yang lemah ini, dulu enggak banyak hutang ya Allah, akan dibayar semampunya. Jadi cara semampunya itu, setelah sholat fardu duhur misalnya, maka sholat lagi sekali duhur.
untuk mengkodok duhur yang dulu yang mana nggak tahu, punya Allah yang tahu ya. Duhur yang tahun berapa nggak tahu, pokoknya duhur yang kelewat itu. Asar juga begitu, diganti. Maghrib setelah, jadi setiap hari itu sholat 2 kali, double. Ya, itu meringankan. Ya mudah-mudahan dapat rahmat Allah kan langsung dianggap lunas. Amin. Ya dah lunas sudah. Ustaz, pertanyaan tambahan Ustaz, titipan dari teman-teman. Gimana mulai? Itu teman-teman tuh banyak yang ini bilang kalau puasa Ramadan itu saya ikut puasa, tapi kalau sholat itu lewat gitu, karena pekerjaan itu nggak bisa ditinggalkan gitu. Jadi puasa ikut puasa, tapi sholatnya itu enggak gitu. Itu jatuhnya gimana? Jatuhnya? Hukumnya? Oh, hukumnya. Ya. Ya, dosa. Untuk puasanya bebas, kan sudah dilaksanakan. Iya. Ya, dan puasa itu tidak terganggu salatnya. Puasanya oke, dapat pahala, nggak punya hutang. Salatnya ya harus diganti. Ya insya Allah kemarin Mas Ovan kemana kan pernah dibahas ini. Iya, jadi itu sesuatu yang beda. Jadi ini ibadah yang berbeda, puasa sendiri, sholat sendiri, nggak ada kaitannya ini. Misalnya karena nggak sholat, puasanya nggak diterima, ya nggak. Puasanya nggak sah, ya nggak begitu. Iya. Jadi dia yang punya hutang berarti sholatnya ya, sholatnya. Kalau puasanya ya enggak terganggu dengan sholat itu. Tapi kan sholat kan tiangnya agama Ustaz. Itu bukan yang berpengaruh ke enggak? Enggak. Satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Masuk Nanti lanjutnya ke subuh ya. Satu lagi. Baik dulu. Masalah ini Pak, arisan Pak. Hukumnya itu gimana ya? Kalau di tempat saya di kampungan itu arisan itu dia itu sekali bayar itu kalau di Jawa itu namanya numpangi. Jadi gini, kita hari ini ya umpama saya yang dapat acara, saya dapat 50.000. Nanti kalau saya ke Opan umpamanya, saya itu numpangi 50.000, jadi 100.000 gitu Pak. Kontennya cuma gitu. Itu hukumnya gimana? Kok bisa gitu? Seharusnya kan Gitu. Namanya itu kalau di tempat saya itu sokongan, arisan bapak-bapak. tapi nanti kembali lagi ke jenengan. Iya, kembali. Ya nanti kalau saya dapat acara lagi, saya 100. narik arisan itu, ini Opan tadi yang sudah 100.000 numpain lagi ke saya. Berapa? Ya semampunya kan di Kok semua punya? iya. Jadi gini, 10.000 berarti nggak apa-apa. Itu paling rendah itu 25.000. Terus yang paling atas 100.000. 100.000. Itu. Kemampuannya segitu itu. Nanti setiap kali ada acara nanti ditumpahin lagi gitu, Pak. Itu kan ada panitianya kan? Ada catatannya. Ada. Arisan itu kan menghutangkan sebenarnya itu. Iya. Karena hutang maka ya harus dibayar sesuai jumlah yang pernah dikasihkan ke orang itu. Harusnya. Tapi itu boleh. Boleh. Itu boleh dengan catatan itu arisan itu sama persis dengan hutang piutang. Karena memang menghutangkan memang itu. Ketika misalnya ini ada 100 orang 100 ribuan. Sekarang yang kena saya. Iya. Maka kan semua bayar itu kan untuk saya kan? Iya. Artinya saya punya hutang kan yang lain ini di setiap minggu kalau minggu kan ya, setiap minggu. Ya harus bayar tiap. Artinya apa yang diberikan, yang kita terima itu sejumlah itu juga kita harus kembalikan ke siapa yang membayar. Terus itu nanti kan mesti kan ada yang lama-lama kelamaan itu memberatkan gitu Pak. Memberatkan kan nggak harus nominalnya kan semakin lama kan semakin banyak nominalnya. Gini,
mulai dari 50, nanti kalau sudah bolak-balik itu sampai 300 400 itu. Kadang kita harus mengembalikan. Kan semakin besar gitu. Itu kan kadang memberatkan kepada anggota. Itu lebih baik kita keluar dari situ atau memang Oh iya. Kalau ini kalau pertanyaannya lebih baik, memang lebih baik enggak ikut. Menurut saya iya. Ini istri saya kalau ini live ya. Insya Allah dengarkan sekarang. Karena saya bilang setiap orang cek aja. Insya Allah istri saya dengarkan. Istri saya itu selalu saya larang untuk ikut arisan. Iya benar Ustaz, termasuk utang Itu kan di istri saya kan aktif di Muslimat Fatayat NU. Kamu silahkan sudah ikut kegiatannya, tapi kalau arisan jangan dulu. Saya juga halus sih, enggak boleh, enggak gitu. Jangan dulu kawan-kawan saja. Sebenarnya saya melarang secara halus. Besok-besok aja lah, jangan sekarang. Ikut aja kegiatannya. Karena itu hutang gitu kan. Hutang kan. Iya, kita juga tidak kaku gitu. Kalau itu ada di masyarakat, ya udahlah, lanjutkan. Tapi kalau saya diminta pendapat, saya enggak, lebih baik enggak itulah. Tapi itu boleh, karena hutang itu hukumnya kan boleh. Ini yang terakhir dulu. Wanita yang sedang haid itu boleh masuk dalam masjid. Terus kalau memang diperbolehkan itu batasannya sampai mana? Atau cuma di serambi masjid atau boleh masuk? Baik, terima kasih. Memang ada perbedaan pendapat ulama ya tentang wanita haid itu ke masjid. Bahasan atau apa namanya? Ya pembahasan yang paling moderat menurut saya. Karena konteksnya dulu dan sekarang beda ya. Dulu itu nggak ada softtek. Sehingga kenapa dilarang ke masjid? Khawatir mengotori masjid. Karena itu kan langsung duluan ya. Lepas apa katanya? Postul. Los. Jadi itu pasti mengotori masjid. Kalau sekarang kan beda ya, bisa aman lah gitu kan. Jadi kalau acara di masjid itu adalah acara kajian keilmuan dan kita sangat ingin karena itu bermanfaat, silahkan sudah, nggak apa-apa, ya, masuk masjid, nggak apa-apa. Ada sekolahnya sama ditutup bawah. Oh iya. Mudah-mudahan banyak manfaat barokahnya. Nah, mudah-mudahan kita ini ya selalu sehat menjalani bulan puasa ini. Dan diberi taufik hidayah, dijaga oleh Allah, diberi kemampuan untuk selalu beribadah. Yang paling penting juga mudah-mudahan kita mengikuti Lailatul Qadar ini. Karena itu khairum min alfi syahrin. Wallahu a'lam, mudah-mudahan banyak manfaat barokahnya. Assalamualaikum. Mari kita akhiri dengan bacaan surat An-Nasr dan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.